Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Rotrodia SSI, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan segala keragaman yang dimiliki oleh murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung murid di kelas kita. Maksudnya, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, bakat, dan lain-lain. Pasti berbeda. Nah, disinilah diperlukan kemampuan guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat di kelas dan agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang baik, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat belajar murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui atau kesiapan pengetahuan murid dalam belajar. Minat belajar murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Profil belajar murid dapat dilihat dari lingkungan, budaya, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar murid yang berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, berkolaborasi dengan guru murid sebelumnya, penilaian formatif dan tes diagnostik di awal pembelajaran, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan juga bisa dengan merefleksi terhadap praktik pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi teknik. Guru bisa memilih salah satu di antaranya atau mengkombinasikan 2 atau lebih dari diferensiasi tersebut. Diferensiasi konten, yakni berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Konsep yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian. Sedangkan diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk, bukti atau karya yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara.
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan memimpin murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.